Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Saya Apeliana Mega Purnamawati, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 LPTK Universitas Nusa Cendana. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai panduan observasi karakteristik peserta didik pada salah satu mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya pada ruang demonstrasi kontekstual topik 3. Untuk lebih lanjut, mari kita sama-sama menyimak penjelasan saya. Pada panduan observasi perkembangan peserta didik itu meliputi pertama ada tujuan observasi. Jadi tujuan observasi saya adalah memahami prosedur observasi sesuai dengan teori perkembangan sebagai sarana mengetahui kondisi peserta didik di lapangan. Dan objek observasi saya adalah peserta didik di SMA Negeri 3 Kupang, yaitu merupakan tempat praktik lapangan saya. Selanjutnya ada aspek-aspek yang akan diobservasi, yaitu mulai dari kehadiran peserta didik. Itu sebagai bentuk kedisiplinan siswa dalam mengikuti peraturan sekolah. Yang kedua, sikap dan perilaku yang diperlihatkan peserta didik dalam proses belajar mengajar, di mana suatu tindakan yang dibuat secara sadar oleh peserta didik untuk memperoleh pemahaman terhadap segala sesuatu. Yang ketiga, observasi karakteristik peserta didik, di mana karakteristik peserta didik yang dimaksud adalah hal-hal personal yang ada pada diri peserta didik. Hal tersebut meliputi keterlibatan peserta didik, identifikasi kesiapan, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, kemampuan awal, minat dan gaya belajar siswa, etnik, kultural, sosial, status sosial, perkembangan kognitif, motivasi, dan perkembangan motorik. Dan hal-hal yang perlu dilakukan dalam observasi ini, yang pertama, melihat pada jumlah peserta didik yang hadir. Yang kedua, melihat sikap dan perilaku peserta didik dari awal pembelajaran, proses pembelajaran, dan sampai akhir pembelajaran. Yang ketiga, meminta kesediaan siswa untuk mengisi kuesioner tentang perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral atau spiritual, perkembangan kognitif, dan perkembangan motorik. Yang keempat, melakukan observasi karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan keterlibatan peserta didik, identifikasi kesiapan, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, kemampuan awal, minat dan gaya belajar, etnik, status sosial, perkembangan kognitif, motivasi, dan perkembangan motorik. Dan yang kelima itu menganalisis hasil observasi, kemudian membuat laporan hasil observasi singkat. Yang ketujuh, hasil observasi dituliskan dalam bentuk laporan hasil observasi dan melampirkan hasil observasi dalam laporan hasil observasi. Dan yang terakhir, melampirkan dokumentasi pelaksanaan observasi di dalam kelas. Nah, berikut ini merupakan lampiran observasi karakteristik peserta didik yang telah saya rancang, di mana pada lembar observasi ini kita harus mengetahui dulu nama mahasiswa yang akan melakukan observasi, sekolah yang akan diobservasi, dan kelas yang akan diobservasi. Dan pada lembar observasi ini saya akan memuat mengenai aspek sesuai dengan kebutuhan, di mana pada aspek ini meliputi pada budaya sekolah, budaya kelas, dengan poin-poin yang telah saya siapkan dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga itu keterlibatan peserta didik dalam kegiatan aktivitas pembelajaran dalam kelas. Yang keempat itu adalah identifikasi kesiapan peserta didik, perkembangan emosi, perkembangan moral atau spiritual, ada etnik, dan kultural, serta minat dan motivasi. Ada juga gaya belajar, status sosial,
perkembangan kognitif, dan perkembangan motorik. Dalam hal ini dengan tujuan agar pendidik dapat mengetahui segala secara garis besar dalam karakteristik peserta didik agar pendidik dapat lebih mudah dalam melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian ada instrumen observasi karakteristik peserta didik, di mana instrumen ini diisi oleh peserta didik, Yang kedua, instrumen observasi karakteristik peserta didik dan diisi oleh peserta didik, di mana pada instrumen observasi peserta didik ini dimulai dengan identitas peserta didik, yaitu ada nama, kelas, umur, jenis kelamin, asal, dan hobi. Dan tujuan dari peserta didik itu adalah untuk mengetahui setiap peserta didik yang mengisi pada lembar instrumen observasi yang dibagikan oleh pendidik itu sendiri. Nah, pada instrumen observasi ini yang menjadi tolak ukur pendidik adalah yang pertama pada perkembangan emosi. Nah, pada perkembangan emosi ini terdapat beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh pendidik dan peserta didik mengisi dalam bentuk deskripsi yang dengan tujuan untuk mempermudah peserta didik mengisi sesuai dengan kepribadian mereka masing-masing. Yang pertama itu seperti pertanyaan, apakah Anda sering merasa senang atau sedih atau cemas atau marah terhadap suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan pribadi peserta didik itu sendiri. Dan terdapat poin kedua, 3, 4, 5, dan 6. Yang kedua itu melakukan pengamatan pada perkembangan sosial peserta didik. Nah, ini juga sama seperti pada perkembangan emosi, di mana pada hasil ini peserta didik menulis dalam bentuk deskripsi dan bentuk pertanyaannya itu seperti poin 1, apakah Anda memiliki banyak teman? Nah, pada perkembangan sosial ini berkaitan dengan interaksi peserta didik terhadap lingkungannya, baik itu dalam kelas maupun di luar kelas. Sama juga pada poin yang kedua, poin ketiga, dan poin yang keempat. Yang ketiga, perkembangan moral. Perkembangan moral mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Pada poin pertama itu mencakup dalam bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana peserta didik diajarkan untuk selalu mensyukuri segala bentuk rahmat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan peserta didik, di mana pada awal pembelajaran dimulai dengan doa. Kemudian mengajarkan untuk saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan maupun persamaan yang peserta didik terima dalam lingkup belajarnya, baik antar sesama peserta didik maupun peserta didik dan pendidik, dan juga terhadap orang dewasa, dalam hal ini orang tua atau keluarganya. Dan yang terakhir pada penggunaan tutur bahasa, di mana menggunakan bahasa yang baik dan benar dan tidak menggunakan bahasa yang saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Dan keempat, mengenai perkembangan kognitif. Jadi di sini perkembangan pada pengetahuan peserta didik dilihat pada pemahaman siswa mengenai materi ajar yang sedang diberikan oleh pendidik, keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran, dan juga kesulitan yang dialami peserta didik terhadap materi ajar yang diberikan oleh peserta didik, sehingga menjadi acuan bagi peserta didik untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik agar mencapai hasil pembelajaran yang memuaskan dan efektif bagi peserta didik dan pendidik itu sendiri.
terakhir adalah perkembangan motorik atau perkembangan keterampilan, yaitu perkembangan kemampuan peserta didik untuk mengontrol berbagai gerakan tubuh dan memanipulasi objek. Nah, hasil yang diberikan yaitu pada hasil akhir dari proses pembelajaran yang diberikan oleh pendidik dalam bentuk proyek. Dan pada perkembangan motorik ini terdapat 3 poin yang diberikan oleh pendidik. Poin yang pertama itu mencakup pada kesukaan atau kesenangan yang diinginkan oleh peserta didik dalam aktivitas atau ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Dan poin yang kedua dan ketiga itu mengenai minat atau gaya belajar peserta didik pada proyek yang akan diberikan oleh pendidik, baik itu dalam bentuk tugas yang dikumpulkan oleh peserta didik, baik itu dalam bentuk audio, visual, maupun kinestetik. Sekian dari penjelasan saya mengenai panduan observasi karakteristik peserta didik pada sekolah SMA Negeri 3 Kupang. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari presentasi saya, sampai jumpa.